Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap jaga kesehatannya. Semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Oke, kita lanjut pembahasan minggu lalu. Jika kita lihat kembali pengertian sejarah, kita dapat menemukan 3 unsur penting pembentuk sejarah. Yang pertama itu adalah manusia, yang kedua itu adalah ruang, dan yang ketiga itu adalah waktu. Berikut kita bahas lebih mendalam tentang konsep manusia, ruang, dan waktu di dalam sejarah. Pertama, konsep manusia dalam sejarah. Dari semua peristiwa-peristiwa penting atau kejadian-kejadian penting, semuanya itu pelakunya adalah manusia. Peran manusia sangat menentukan di dalam setiap peristiwa sejarah. Dan kajian-kajian sejarah pun selalu melibatkan manusia. Sejarah yang kita jadikan pengetahuan adalah sejarahnya manusia. Maka dari itu manusia juga bisa disebut sebagai penggerak dari sejarah. Yang kedua adalah konsep ruang dalam sejarah. Ya. Jadi ruang di dalam sejarah itu seperti berikut. Semua kejadian atau peristiwa di masa lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang dalam peristiwa sejarah itu sangat penting karena dapat memberikan kita gambaran bahwa kejadian di masa lalu itu benar loh, nyata loh gitu. Seperti itu. Yang ketiga adalah konsep waktu dalam sejarah. Waktu itu menjadi batasan temporal dari setiap kejadian atau peristiwa di dalam kehidupan manusia. Dalam perjalanan hidup manusia, manusia itu tidak dapat terlepas dari yang namanya waktu. Ya, setiap waktu, setiap zaman itu punya kondisi yang berbeda-beda. Nah, itulah pentingnya waktu. Kita bisa tahu kondisi zamannya itu seperti apa. Itulah tadi ketiga konsep dari manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Nah, berikutnya kita akan mencoba menentukan unsur-unsur manusia, ruang, dan waktu di dalam sebuah peristiwa sejarah. Peristiwa yang pertama ini adalah peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa konsep atau unsur manusianya itu adalah ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah konsep ruangnya atau unsur ruang. Ya, ruang di dalam hal ini adalah tempatnya, tempat kejadian peristiwa proklamasi itu berlangsung. Nah, bisa dilihat bahwa proklamasi itu berlangsung di depan halaman rumahnya Soekarno. Ya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kalau sekarang itu namanya udah menjadi Jalan Proklamasi. Dan yang ketiga itu konsep waktunya. Waktu itu menentukan kapan sih peristiwa itu terjadi. Nah, peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Seperti itu. Ya, berikutnya yang kedua itu tentang peristiwa pengunduran diri Soeharto. Nah, dari peristiwa itu kita bisa lihat bahwa konsep manusia atau unsur manusianya itu ada Presiden Soeharto, lalu yang kedua itu ada B.J. Habibie, dan lain-lain. Nah, berikutnya yang kedua itu tentang konsep ruang. Nah, ruangnya itu ada di mana? Nah, peristiwa pengunduran diri Soeharto itu ada di Istana Merdeka. Nah, yang ketiga yaitu tentang waktu, ya.
unsur waktu. Unsur waktu dalam peristiwa tersebut adalah pada tanggal 21 Mei 1998. Jadi mudah kan untuk menentukan unsur manusia, unsur waktu, unsur uangnya, ya kan? Mudah banget buat menentukan. Kita semua bisa lah gitu. Kita sebagai manusia tidak dapat terlepas dari ruang dan waktu. Manusia, ruang, dan waktu itu akan menciptakan yang namanya sejarah. Semua peristiwa penting di masa lalu akan menjadi sejarah. Dan semua peristiwa penting di masa sekarang ini akan menjadi sejarah di masa yang akan datang. Kenangan buruk biarlah tetap menjadi sejarah dan tidak akan melahirkan kenangan yang baru. Cukup menjadi peringatan aja bagi kita untuk sesekali menoleh ke belakang untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang. Teruslah menciptakan kenangan yang baik agar masa depan lebih cemerlang. Ya, sekian pembahasan video kali ini. Kita akan lanjut lagi minggu depan dengan pembahasan yang berbeda. Jangan lupa di subscribe, lalu di like video ini. Berikan saran kalian di kolom komentar. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.